Aku cukup heran ketika Krishna tiba-tiba muncul di rumahku suatu malam. Karena selain sudah cukup larut, aku juga tidak merasa tidak sedang menunggu paket darinya. "Maaf ya Bang Abe, saya ganggu abang malam-malam gini," ucap Krishna memulai pembicaraan ketika akhirnya aku persilahkan masuk. Kami duduk di sofa ruang tamu rumahku. Setelah aku juga menyuguhkan segelas minuman dan beberapa makanan ringan di atas meja. "Saya sih nggak apa-apa, Chris. Hanya saja saya sedikit heran. Kenapa kamu malam-malam datang ke sini? Ada apa?" Balasku akhirnya dengan sedikit bertanya. "Saya cuma mau ngucapin terima kasih sama Bang Abe. Operasi Bapak berjalan dengan lancar, dan sekarang beliau sudah mendingan. Itu semua berkat Bang Abe. Kalau saja Bapak tidak segera dioperasi, mungkin kondisi beliau akan semakin parah," jelas Krishna pelan. Kamu jangan berlebihan seperti itu, Chris. Biasa aja kok. Karena saya merasa mampu, makanya saya bantu. Dan kamu gak perlu merasa berhutang budi sama saya, balasku. Tapi bagi saya, bantuan abang itu benar-benar berarti buat saya dan keluarga. Saya merasa sangat berterima kasih pada Bang Abe. Saya juga gak tahu bagaimana cara membalas semua itu. Krishna berucap lagi. "Saya turut senang mendengar kabar kalau ayah kamu sudah pulih kembali dan operasinya juga berjalan lancar. Hal itu sudah cukup bagi saya dan kamu gak harus melakukan apapun hanya untuk membalas semua itu," balasku lagi. "Saya tahu Bang Abe orang baik, tapi uang yang abang pinjamkan itu cukup banyak, Bang. Dan saya tidak yakin akan bisa menggantinya dalam waktu dekat ini. Karena itu, saya datang malam ini untuk meminta pengertian pada Bang Abe tentang kondisi saya saat ini," ucap Krishna kemudian. "Saya sangat mengerti keadaan kamu, Chris. Dan kamu tidak usah terlalu memikirkan hal tersebut. Kamu bisa bayar kapan aja. Atau bahkan, jika kamu tidak mampu untuk membayarnya, saya ikhlas kok," balasku apa adanya. "Tapi Bang, saya tetap merasa tidak enak hati karena punya hutang sebanyak itu sama Bang Abe. Padahal kita baru saja saling kenal dan kita juga tidak punya hubungan keluarga. Tapi abang selalu baik padaku. Aku akan rela melakukan apa saja untuk membalas semua itu," Krishna berucap sambil sedikit menarik napas berat. "Sebenarnya ada satu hal yang ingin aku sampaikan sama kamu, Chris. Mumpung kamu berada di sini sekarang. Tapi aku harap kamu jangan marah ya," timpalku akhirnya dengan nada sedikit berat. "Abang ngomong aja, saya pasti gak akan marah kok," ucap Krishna membalas. Aku menarik napas beberapa kali, sekedar menenangkan pikiranku sendiri. Aku memang sudah berniat untuk menyatakan perasaanku pada Krishna. Namun aku masih merasa bimbang. Aku takut Krishna akan menjauh dariku jika ia tahu siapa aku sebenarnya. Aku suka sama kamu, Chris. Aku sayang banget sama kamu. Dan aku ingin kamu tahu kalau kamu begitu berarti bagiku. Aku cinta sama kamu, Chris. Meskipun aku tahu itu sebuah kesalahan, tapi aku tidak bisa lagi memendamnya. Aku ingin kamu menjadi pacarku, Chris. Apa kamu bersedia?" Ucapku akhirnya dengan suara sedikit terbata. Untuk sesaat, suasana hening pun tercipta di antara kami. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Krishna saat ini. Namun yang pasti, aku sedikit merasa lega karena sudah mengutarakan perasaanku pada Krishna.
Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa saat ini, Bang. Saya jadi bingung. Saya benar-benar tidak menyangka semua ini. Tapi jujur saja, saya tidak bisa menjawabnya sekarang. Krishna berucap juga akhirnya. Setelah cukup lama, ia terdiam. Kamu gak harus jawab sekarang kok, Chris. Aku juga tahu ini pasti berat buat kamu. Tapi setidaknya sekarang kamu sudah tahu siapa aku sebenarnya. Dan kamu juga sudah tahu bagaimana perasaanku sama kamu. Ucapku membalas. Iya, Bang. Aku memang butuh waktu untuk bisa menjawabnya. Biar bagaimanapun, hal ini cukup membuat aku merasa dilema. Di satu sisi, aku ini laki-laki normal, Bang. Tidak mudah bagiku untuk membalas perasaan Abang padaku. Namun di sisi lain, Abang sudah sangat baik padaku. Dan juga sudah sangat banyak membantuku selama ini. Ucap Krishna kemudian. Maafkan Abang ya, Chris. Telah menempatkan kamu di posisi seperti itu. Abang tidak bermaksud untuk membuat kamu menjadi merasa dilema dan bingung seperti saat ini. Tapi, Abang juga tidak bisa lagi memendam perasaan Abang, karena Abang sangat ingin bisa memiliki Krishna. Ucapku pelan. Abang janji, Chris, apapun keputusanmu nanti, Abang akan berusaha untuk menerimanya dengan ikhlas. Namun, asal kamu tahu aja, Abang sangat sayang sama kamu, Chris. Dan Abang janji, Abang akan selalu membuat Krishna bahagia. Lanjutku lagi. Saya percaya Abang pasti akan menerima apapun keputusan saya nanti. Tapi, saya juga tidak mau menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Dan hal itu yang membuat aku merasa berat untuk memutuskan semua ini. Balas Krishna. Sekali lagi Abang minta maaf, dan Abang harap Krishna gak marah sama Abang. Ucapku kemudian. Iya, Bang, saya gak marah kok. Hanya saja saya butuh waktu. Balas Krishna. Dan kalau boleh, saya mau pamit pulang dulu, Bang. Sudah larut soalnya. Lanjut Krishna akhirnya. Iya, gak apa-apa. Kamu pulang aja dan hati-hati di jalannya. Tapi kalau kamu mau nginap di sini juga gak apa-apa kok. Ucapku membalas sambil sedikit menawarkan. Saya pulang aja, Bang, karena harus gantian jaga bapak di rumah sakit. Balas Krishna. Oh, ayah kamu masih di rumah sakit? Tanyaku. Iya, Bang. Kata dokter, bapak harus nginap dulu di rumah sakit selama beberapa hari ke depan untuk mendapatkan perawatan sehabis operasi kemarin. Jelas Krishna. Oh, ya udah, titip salam aja buat beliau ya. Timpalku akhirnya. Lalu kemudian, Krishna pun segera berdiri dan melangkah keluar. Sementara aku masih termangu penuh tanda tanya. Mungkinkah Krishna mau menerima cintaku, meskipun itu hanya karena ia merasa berhutang budi padaku? Atau mungkin ia akan menjauh dariku? Tiga minggu berlalu tanpa kabar apapun dari Krishna. Aku pun merasa enggan untuk menghubunginya atau sekedar mengirim pesan padanya. Aku takut Krishna tidak akan membalasnya. Aku juga sudah coba pesan barang secara online agar Krishna bisa punya kesempatan untuk mengantar paket ke rumahku. Dan dengan begitu, aku pun bisa bertemu dengannya secara langsung. Namun sudah 2 kali aku pesan barang. Selalu saja kurir lain yang mengantarkan paketnya ke rumahku, bukan Krishna. Aku jadi semakin yakin
kalau Krishna pasti sudah menolakku. Ia pasti tidak ingin lagi bertemu denganku. Bahkan mungkin ia juga jijik untuk melihatku saat ini. Dan aku merasa sedikit kecewa. Pada akhirnya, aku hanya bisa pasrah, membiarkan waktu berlalu begitu saja, melewati hari-hariku tanpa berharap apapun lagi dari Krishna. Mungkin Krishna memang sengaja menjauhiku. Mungkin ia tidak ingin lagi bertemu denganku. Dan aku harus membiasakan diri tanpa menunggu Krishna mengantarkan paket lagi ke rumahku. Aku sudah terlanjur berjanji pada diriku dan juga kepada Krishna untuk ikhlas menerima apapun keputusan yang Krishna ambil dalam hal ini. Meskipun aku berharap, setidaknya Krishna bisa menyampaikan langsung penolakannya padaku, bukan malah menghilang seperti ini. Saya minta maaf, Bang. Sudah hampir sebulan ini saya tidak pernah lagi datang ke sini. Begitu ucap Krishna mengawali pembicaraan kami. Saat pada akhirnya ia datang juga ke rumahku setelah beberapa minggu ia menghilang tanpa kabar. Ternyata saya butuh waktu sangat lama untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik dalam hal ini. Selama beberapa minggu ini, saya terus berpikir, Bang, mempertimbangkan segala sesuatunya. Seperti yang saya katakan dari awal, hal ini cukup membuat aku merasa sangat dilema. Hal ini cukup berat bagiku, Bang. Krishna melanjutkan ucapannya. Namun, sebelum aku menyatakan keputusanku, apa aku boleh bertanya satu hal sama Bang Abe? Krishna menutup kalimatnya dengan sebuah pertanyaan. Apa yang ingin kamu tanyakan, Kris? Tanyaku balik. Jika aku menerima cinta Bang Abe, apa Bang Abe mau berjanji dua hal padaku? Tanya Krishna lagi, yang membuat aku merasa sedikit penasaran. Janji apa? Tanyaku dengan rasa penasaran. Pertama, aku ingin abang berjanji untuk menjaga rahasia ini sampai kapanpun. Dan yang kedua, aku ingin abang berjanji akan melepaskanku jika suatu saat aku bisa melunasi semua hutangku pada Bang Abe. Balas Krishna dengan nada bergetar. Aku bisa memenuhi janji yang pertama, tapi untuk janji yang kedua, sepertinya cukup berat bagiku. Balasku tanpa sadar. Kenapa? Tanya Krishna dengan nada heran. Karena aku ingin memiliki kamu selamanya, Kris. Balasku apa adanya. Tapi abang tahu kan, kalau hubungan antara dua orang laki-laki itu tidak akan bisa bertahan selamanya. Pada saatnya nanti, sebagai laki-laki normal, aku juga pengen menikah, punya istri dan anak. Dan aku nggak pengen selamanya terjebak dalam hubungan terlarang itu. Ucap Krishna sedikit sengit. Oke, kalau itu sudah menjadi keputusanmu, aku akan menerimanya. Aku akan memenuhi kedua janji tersebut. Aku tidak akan memaksamu untuk tetap bertahan. Jika kamu memang tidak merasa bahagia denganku nantinya, aku akan melepaskanmu. Sekalipun nantinya kamu belum mampu membayar hutangmu padaku. Balasku akhirnya. Kalau abang memang bisa memenuhi kedua janji tersebut, maka aku akan menerima cinta abang. Aku bersedia menjadi pacar Bang Abe. Karena hanya itu satu-satunya cara agar aku bisa membalas semua jasa Bang Abe selama ini padaku. Ucap Krishna kemudian. Oke, apapun alasan kamu, yang pasti mulai saat ini kita pacaran kan? Ucapku bertanya. Iya, mulai malam ini
aku resmi menjadi milik abang seutuhnya. Balas Krishna cukup yakin. Terima kasih Kris, atas kesempatan yang kamu berikan padaku. Aku janji tidak akan membuat kamu kecewa. Dan aku yakin kamu tidak akan pernah menyesali keputusanmu ini. Ucapku akhirnya. Dan begitulah awal dari hubunganku dan Krishna dimulai. Meski aku sadar, masih butuh banyak perjuangan dan pengorbanan untuk benar-benar bisa meluluhkan hati Krishna.